Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu berdoa. Sebelum berdoa, speaking dulu. Berdiri. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera checklist. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Siap. Amankan, jaga keamanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita sudah siap untuk belajar. Pelajaran kita sekarang adalah masuk. Sekarang adalah hari apa sekarang? Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 12 bulan 12 ya, tahun 2023. Nah, kita belajar sekarang itu tentang tema berapa? Tema tema 6 yaitu perpindahan perpindahan kalor. Itu tema 6 perpindahan kalor. Subtema 1 PB 1. Itunya PB 1 suhu dan kalor. Nah, sekarang kita belajar yaitu perpindahan kalor tentang PB 1 suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran adalah dengan membacakan teks yang ditampilkan guru melalui LCD proyektor, peserta didik dapat menjelaskan teks eksplanasi dan media cetak dengan benar. 2. Dengan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks eksplanasi dari media cetak dengan benar. 3. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan teks eksplanasi dari media cetak yang benar. 4. Dengan penugasan, peserta didik dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kalimat secara tepat. Dan 5. Dengan mengamati video tentang sumber energi panas, peserta didik dapat menjelaskan kalor dengan benar. Nanti ada videonya. Sudah
sehari-hari yang dengan benar. Dengan melakukan percobaan tentang kalor dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita yang tercantum dalam suhu dan kalor ini adalah bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, IPA bahasa Indonesia-nya itu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kita video dulu ya, kita buka videonya dulu. Ibu absen satu persatu. Aina, Adam, Miranda, Novel, Jeffrey, Farel, Juliandri, Alisa, Habibah, Putri, Rani. Berarti kita semuanya hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hai, sedang kita, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Hari ini, Bu Guru, Siti, dan juga teman-teman akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Lalu, apakah persamaan semua gambar tersebut? Coba kalian perhatikan ya. Gambar pertama, itu ada seorang anak yang sedang menikmati suasana di sekitar pegunungan. Pada gambar kedua, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan pada gambar ketiga, ibu sedang memasak air di dapur. Tersebut, ya benar, ada api dan juga ada matahari. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas tadi ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Lalu bagaimanakah cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar.
semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Dapat diperoleh dari api ya. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan juga kompor. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ya, benar sekali. Sumber energi panas itu diantaranya matahari dan api. Lalu pertanyaan ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Nah, anak-anak, banyak sekali ya manfaat yang didapat oleh makhluk hidup dari matahari. Di antaranya adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, menerangi dan menghangatkan bumi. Panas matahari juga bisa digunakan untuk mengeringkan padi, setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Itulah diantaranya manfaat matahari bagi makhluk hidup. Pertanyaan keempat, coba kalian tunjukkanlah cara-cara sederhana. Lalu yang kelima, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Berikutnya, pertanyaan keenam, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, anak-anak, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian tuliskan dengan hati di buku kalian masing-masing ya. Sekarang, bacalah kembali bacaan di atas tadi dengan seksama. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, tepat sekali. Judul bacaan di atas itu adalah sumber energi panas. Yang kedua, coba kalian tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kalian masih ingat? Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Paragraf pertama. Nah, makanya setelah dibaca paragraf pertama ini, kita sudah menemukan kata kuncinya, yaitu energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kemudian pada paragraf kedua, coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, setelah dibaca, kita juga akan menemukan kata kuncinya, yaitu energi panas dan mengeringkan. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, coba kalian baca dengan seksama. Setelah itu, kita juga akan menemukan kata kunci pada paragraf ketiga ini, yaitu tangan, mistar plastik, dan gesekan. Selanjutnya, pada paragraf keempat, coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, selanjutnya kita juga akan menemukan kata kuncinya, yaitu api, batu, dan kayu kering. Nah, anak-anak, itulah cara menemukan kata kunci pada setiap paragraf. Kalian baca terlebih dahulu dengan seksama. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Nah, kemudian yang ketiga,
apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tadi? Nah, di sini Ibu contoh ya kesimpulannya, yaitu sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi terbesar adalah matahari yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, anak-anak, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab dan tuliskan dengan rapi di buku kalian ya. Siti berkata, "Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya." Kemudian Udin pun berkata, "Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita." Nah, kemudian Siti pun berkata, "Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari." Anak-anak, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Kalian alat memanas nasi elektrik itu adalah listrik. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua adalah menyetrika pakaian. Alat yang digunakan yaitu setrika alam. Sumber energi panasnya diperoleh dari bara api yang berasal dari arang. Lalu bisa juga menggunakan alat setrika listrik. Nah, untuk setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan berasal dari listrik. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah memasak air. Alat yang digunakan berupa panci dan kompor. Sumber energi panasnya yaitu api dari kompor. Kemudian alat lain yang bisa digunakan adalah ketel listrik. Nah, sumber energi panas yang digunakan ketel listrik itu adalah listrik. Nah, demikian anak-anak contoh beberapa kegiatan dan alat yang digunakan serta sumber energi panas yang digunakan. Nah, kalian bisa menuliskan kegiatan yang lainnya ya. Tuliskan dengan rapi di buku kalian masing-masing. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang ya anak-anak. Siapkanlah. Kemudian langkah yang kedua, satu wadah diletakkan di luar kelas atau di luar rumah di bawah sinar matahari ya. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas atau di dalam rumah. Kemudian wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya, langkah keempat, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, anak perhatikan gambar berikut ini. Seperti langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, bahwa wadah yang pertama itu es batunya diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian, wadah yang kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Dan pada wadah yang ketiga, kalian letakkan dalam lemari yang terlindung dari cahaya ya. Nah, kemudian kalian akan mengetahui hasil dari pengamatan yang sudah kalian lakukan berikut ini. Nah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ya benar, ukuran es batu. Kemudian, mana benar
Yang mencair terlebih dahulu itu adalah es batu yang diletakkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa wadah yang diletakkan di bawah sinar matahari langsung itu es batunya lebih cepat mencair? Coba kalian jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini ya. Kemudian yang keempat, dapatkan dengan kesimpulan dari kegiatan di atas tadi. Kalian tuliskan jawaban kalian dengan rapi dan teliti di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi adalah tentang video tentang pembelajaran kalor dan suhu dan kalor. Itu ada tadi di situ ada suhu yang apa? Sinar ada suhu dan kalor. Ini mana? terbesar. Selama makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan dan tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sudah yuk, lanjut Habibah. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Riken, Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mister plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut,
Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistak dan kain dapat menimbulkan energi panas. Lanjut kami. Selain matahari dan gesekan, Sumber energi matahari panas dapat kita jumpai di alam. Benar, di alam. Salah satu energi panas adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar. Nah, semua makhluk hidup memerlukan matahari. Tanpa ada matahari, bagaimana keadaan kita? Tidak hidup. Nah, tidak akan hidup. Nah, setelah itu sumber energi panas matahari juga membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan Fotosintesis. Nah, fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi Makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Seandainya matahari tidak ada, manusia maupun hewan maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Mereka bisa hidup awal ada matahari. Nah, makanya matahari itu adalah sumber energi panas terbesar di dunia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi. Ya, dapat menerangi bumi. Ya. Kalau ada matahari bakornya, kolam lah. Agar merah. Kalau kolam-kolamnya bisa melakukan sesuatu. Nah, melakukan ya. Kalau siang, seandainya siang pun tidak ada matahari, dunia ini tidak akan bisa terang dengan matahari. Lampu. Kalau siang, jelas. Di situ energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya panas matahari digunakan untuk apa? Untuk kegiatan manusia. Padi setelah dipanen. Nah, Mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian basah. awas kok situ nak kok video mau. Masuk. Kalau. Nah, sudah tadi sumber energi panas. Ada lagi sumber energi kita kan ada tadi panas kan? Suhu dan apa? Kalau sumber energi panas atau kalor dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Contohnya tadi ada dalam matahari, dalam contoh tadi kok ada lagi sumber energi panas yang termasuk sumber energi panas antara lain matahari, api, listrik. Nah, itu contohnya ya. Biasa ada lagi contohnya panas matahari seperti Batu, kayu batu bara. Benda yang menghasilkan energi panas dapat berupa dari berbagai sumber. Contohnya batu bara, matahari api, benda-benda bergesekan model kayu bakar dan panas bumi. Cara adalah cara menciptakan panas dengan cara membuat atau menggosok-gosokkan dua energi panas adalah berasal dari energi maupun bukan dari energi listrik. Dari energi listrik contohnya ada panas yang terjadi pada apa dari energi listrik, contohnya energi panas matahari, yang dari listrik. Nah, kalau matahari itu adalah dari bumi. Yang energi dari itu ada lagi energi matahari, listrik dan api. Awal aja dulu energi matahari yang sudah tadi, yaitu matahari kegunaannya adalah untuk menerangkan bumi, sudah tuh bagi petani untuk bekerja, untuk mengeringkan padi, kalau nelayan untuk mengeringkan ikan, sudah tuh untuk mengeringkan untuk mengeringkan garam, untuk membuat garam. Setelah itu untuk mengeringkan pakaian basah. mengeringkan pakaian yang basah.
listrik. Penyurangan listrik. Apa? Gimana saya Setrika. Setrika. Setrika dan lain-lainnya. Itu adalah sumber energi dari listrik. Kalau magic menghasilkan Listrik. dari Kulkas, Bu. ya kulkas, ada oven. Kalau setrika menghasilkan panas, yang suka panasnya? Menghasilkan panas. Kalau kompor menghasilkan api. Kalau oven menghasilkan panas. Kalau magic menghasilkan panas juga. Nah, setelah itu ada lagi berikut contoh energi panas selain listrik. Apakah selain listrik? Nyala api, benda-benda yang digosokkan sinar matahari. Yang energi selain listrik. Batu. Energi selain Listrik. Korek api. Batu. apa tadi? Korek api. Nyala api atau korek api. Setelah korek api, Kompor. kompor, batu dan lain-lainnya. Itu adalah energi yang selain listrik. Gak ada cepi dan mancis. Setelah itu ada lagi dalam kehidupan sehari-hari energi panas dimanfaatkan dalam berbagai bentuk keperluan lain. Seperti apa tadi? Sudah tadi mah energi panas itu mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan bakar, mengeringkan padi, mengeringkan menghangatkan udara dingin, panas, setrika dan melicinkan pakaian. Cepat, kalau nah, kerjakan satu orang, satu kelompok, satu tugasnya. Ada percobaan ada tidak, Ibu? Ini Ibu tadi kan batu isi ada 3, yang satunya ditaruh di dalam kelas, yang satunya di dalam lemari, dan yang satunya di luar di tempat yang panas. Ini yang ini ditaruh di luar di tempat yang panas. Ini disimpan di dalam lemari. Coba langsung ke dalam lemari. Apa yang terjadi? Itu untuk risiko apa? KPD buat risiko kelompok 1. Bidin ke mana sih? Oh, Bidin mungkin. Ya. Kelompok 3, nama kelompok kelompok 3. Ini nama-nama anggota kelompok. Ini namanya kelompok 3 sini. Di sini. Nah, sudah perhatikan, kalau sudah perhatikan lihat lembaran LKPD-nya dilihat. Yang pertama, tujuan LKPD adalah peserta didik dapat meringkas informasi apa saja yang terdapat dalam
pada setiap kegiatan. Tulis hasil diskusi kelompok pada kegiatan LKPD. Lah itu ada bacanya, lihat bacanya di belakang. Untuk lebih jelasnya Ibu kasih satu-satu. Sudah cukup? Dibaca dulu. Tolong lihat di belakang tadi kan ada bacaan sumber energi panas. Sumber energi panas, dibaca sumber energi panas dulu. Waktunya 15 menit. Itu 15 menit. Ibu sore itu. Isinya dulu, isinya lah, isinya. Yo isinya di situ. Isi. Paragraf pertama, lihat di sini paragraf pertama apa isinya. Nah, paragraf kedua. Ya Ci, ya kan dikumpul kayaknya. Tapi kalau aku 15 menit atau 5 menit ke Cipu tadi? 5 menit nak? 15 menit. 5 menit saja lah.
Nah, itu adalah percontohan dari tadi teman kita sudah mempraktekkan, sudah mencobakan. Coba kita rasakan, coba kita praktekkan semuanya selama 1 menit. 1. Sudah mulai rasa panas? Sudah. Sudah mulai rasa panas? Sudah. Sudah. Apa yang terasa benar panas? Contohnya ini berguna untuk apa? Contohnya jika kita dalam keadaan kedinginan, tidak di rumah, dalam perjalanan misal jauh, misal dalam keadaan berkendara atau sedang pakai mobil atau motor, kita hari hujan, kita kan kedinginan, kebetulan kita tidak membawa jaket hari hujan, kita juga tidak. Apa yang kita lakukan untuk merasakan panas? Untuk lebih kita menggosok-gosokkan tangan kita, terus diusapkan ke tempat yang dingin, akan sedikit-sedikit akan berubah menjadi panas untuk pertolongan pertama. Untuk pertolongan pertama. Nah, setelah itu ada lagi, kita tinggalkan. Itu apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut? Apa kamu merasakan panas? Ya, tentu kita akan merasakan panas, dan telapak tanganmu yang digesek dan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Itu adalah energi panas dari buatan manusia. Energi panas dari buatan manusia itu dengan cara menggosokkan. Sudah tuh, selain matahari dan gesek antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Api pokok berguna untuk misalnya sedang berkemah, sedang pergi naik gunung. Api juga. Keadaan malam itu kan dingin kan? Ya, dingin, tidak ada matahari. Nah, akan dingin, akan terasa dingin dan juga gelap. Kalau kita sedang ada kemah, sedang camping, kita akan menghidupkan api. Api untuk apa? Untuk menghangatkan badan, untuk menghasilkan panas pada badan kita. Nah, selain matahari dan gesekan antara benda tersebut, panas juga dapat diperoleh dari api. Contohnya tadi api kita buat seperti api unggun. Contohnya kan pernah kita mendengar atau melihat orang berkemah, itulah contohnya. Setelah itu ada lagi, kita untuk menghidupkan api. Pada zaman dulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Contohnya seperti ini. Ini nampak batu? Ini batu kering ada 2, digosokkan terus digosokkan akan menimbulkan api. Karena ini batu yang kurang bagus, jadi kalau dibaukan, kalau baunya seperti bau api. Nah, itulah kalau pada zaman dulu, pada zaman nenek moyang kita untuk menggunakan api. Buah batu yang kering. Siapa yang mencontohkan? Siapa yang bisa mencontohkan? Siapa yang bisa mencontohkan? Coba bisa? Coba Pak. Cepat. Terus. Coba di bawah api. Coba nih. Itu bawah belerangnya, nah, tidak kasih
tadi petikan api. Setelah itu nenek kita dulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosok dengan tanah. Nah, berarti waktu dulu orang juga menggunakan menghidupkan api yaitu dengan kayu kering digosokkan dengan tanah. Tapi pada pernah memperhatikan dan mempraktekkannya tidak pernah kita. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Kalau saat sekarang untuk menghasilkan api sangat lama. Kalau bilang apa? Korek api. Kompor gas juga mengeluarkan api. Itulah sekarang yang menghasilkan itu sangat mudah dihasilkan dari api dan kompor. Nah, cermati baca di atas merupakan salah satu teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak apa? Media cetak itu contohnya koran. Koran itu adalah media cetak, majalah, komik. Pokoknya media cetak itu tentang majalah, komik, novel itu adalah media yang termasuk poster media cetak. Sedangkan kalau media elektronik apa? Apa contoh media elektronik? HP, bisa jadi laptop, TV, HP itu sama, televisi, HP, laptop. Nah, itu adalah media elektronik. Nah, setelah itu, ngerti ya Nana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dan takut tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba Ibu yang bertanya. Nah, apa yang ingin bertanyakan? Sebutkan sumber energi panas yang siapa dapat tunjuk tangannya. Sebutkan sumber-sumber energi panas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba ayo. Matahari, api, listrik. Nah, matahari, api, listrik benar salah? Benar. Adalah sumber energi dalam kehidupan sehari-hari yang paling berguna bagi kita adalah matahari, api, dan listrik. Lah, sudah itu ada lagi? Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti Ibu lagi yang bertanya. Nah, sumber energi, contoh-contoh sumber energi listrik adalah siapa? Coba Fani. Magic, oven, kompor listrik, setrika. Nah, dan lain-lainnya. Berarti sumber energi listrik adalah magic, oven, apa lagi? Kompor listrik dan setrika. Energi selain listrik, siapa yang tahu? Habibah, coba. Nyala api atau korek, kompor, batu, dan lain-lain. Nah, nyala api atau korek api, satu kompor, batu, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itulah contoh energi listrik. Energi listrik, sumber energi panas, sumber energi listrik, dan energi selain listrik.
panas matahari, energi panas. Apalagi maka untuk proses pembuatan makanan dan tumbuhan tersebut sebagai proses fotosintesis. Itu energi panas matahari dapat. Sudah nomor 2 lagi untuk paragraf kedua apa? Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kerja manusia. Misalnya matahari panas digunakan untuk mengeringkan padi. Nah, untuk paragraf ketiga apa? Menggosokkan kedua tangan dalam satu menit untuk merasakan atau menghasilkan panas. Atau selain matahari untuk paragraf kelima apa? Keempat. Apa? Energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dulu orang mengabadi api dengan cara menggosokkan buah-buah kayu atau buah-buah batu. Nah, itu untuk menghasilkan panas mata, panas pada kolam. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan pada jawaban pada apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kesimpulan pada energi panas adalah apa? Energi panas adalah sumber energi panas. Kesimpulannya adalah energi panas. Nah, kesimpulan ada pada energi adalah perpindahan dari perpindahan kalor, perpindahan panas dan perpindahannya adalah kesimpulannya adalah matahari adalah sumber energi terbesar di dunia. Ya, sudah tuh sumber ada macam-macam sumber energi panas. Antara sumber energi panas adalah matahari, api dan listrik. Sudah tuh sumber energi listrik ada juga di antara itu ada bagi-bagiannya. Sumber energi listrik adalah coba dibuka lembar sebelahnya, ada di situ tugas. Nah, ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas tuh. Coba tulis.
Ada yang apa ada speaking? Karena untuk melepaskan apa kita dulu bernyanyi bersama. Apa nyanyi kita? Rasa,
Sudah siap? Siap. Sudah siap. Coba dikumpulkan satu-satu. Nah, silakan duduk kembali. Duduk ya, Pak. Belum siap lagi. Sudah? Sudah? Kita lanjut lagi. Itu tadi ada kita kan masih ada. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang Sudah dari mana? dan itu adalah baca seperti itu bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Apa yang disebut dengan teks eksplanasi? Yaitu tentang berisi tentang penjelasan, ya. Penjelasan tentang suatu kegiatan atau peristiwa alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya dan lainnya yang terjadi suatu kejadian. Itu tadi kan dalam teks ada budak suatu kejadian, terus ada peristiwa ada itu dalam sumbernya itu tadi. Ada dalam sumber itu adalah tentang terjadi suatu kejadian jadi sekitar kita, tidak hanya untuk kita amati dan rasakan, tapi juga untuk kita pelajari. Nah, itu ini adalah tentang kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu adalah perpindahan panas dan berpindah. Nah, perpindahan tadi, contohnya tadi di sumber energi listrik itu adalah dari listrik akan berpindah ke panas. Perpindahan dari listrik menjadi energi panas itu yang terjadi pada listrik. Ada juga dari listrik yang bisa menjadi energi dingin, apa contohnya? Kulkas. Ada kipas angin, ada AC. Itu adalah menggunakan apa itu? Energi listrik. Nah, itu tadi contohnya tadi ada itu yang untuk bahasa Indonesianya memang teks tadi adalah teks eksplanasi, yaitu suatu kejadian atau peristiwa alam dalam peristiwa alam sosial, ilmu dan pengetahuan budaya. Perhatikan nanti ada tugasnya. Sudah tuh apa ciri-ciri eksplanasi? Ciri-ciri eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks lain. Ciri-ciri eksplanasi sebagai berikut. Satu, dengarkan dulu satu. Memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum dan sebab akibat dan kesimpulan itu intinya. Nah ya, sudah tuh yang keduanya membuat informasi berdasarkan fakta. Kesimpulannya. Ya udah ya informasi berdasarkan fakta kita tadi. Apa contohnya tadi? Contohnya tadi itu dengan mempraktekkan cara menghasilkan energi panas yang dibuat oleh manusia, dan juga mempraktekkan cara meraih api dalam semasa zaman dahulu atau zaman nenek moyang kita. Itu adalah faktanya. Itu adalah ciri-ciri eksplanasi. Yang kedua, kata kuncinya apa tadi dalam
Jeffrey, Asifa, Ayu, Ainak, Habibah. Coba dibaca. Tadi yang paragraf pertama kata kuncinya apa tadi? Nah, kata kuncinya perpindahan kalor. Paragraf kedua kata kuncinya kalau kata kunci paragraf pertama adalah perpindahan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara konduktif. Perpindahan kalor secara konduktif. Yang keempat, apa yang tadi? Yaitunya konduktor dan bukan isolasi tapi isolator. Isolator apa tadi contoh tadi Mam? Nah, itu adalah setelah informasi dari tema data apa informasi pada paragraf pertama. Apa informasinya? Bukan, itu tadi kuncinya. Nah, informasi dari tema data adalah paragraf pertama. Kalor merupakan energi panas. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, contohnya tadi awak menggunakan kuali atau periuk atau panci untuk memanaskan air. Nah, itu kan panas, sudah panas kita turunkan dari kompor akan berpindah ke suhu dingin atau rendah, dari suhu panas ke suhu dingin. Itu adalah perpindahannya dari suhu dingin ke suhu panas. Itu adalah konduktor. Nah, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan. Partikel-partikelnya disebut dengan konduksi. Kalau konduksi ada konduksi kita kira. Nomor paragraf kedua, perpindahan kalor secara konduksi apa? Contoh perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor secara konduksi disebabkan oleh partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Nah, yang paragraf ketiga, perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel penyusunan ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor dan bergetar. Kalau paragraf
tadi kan yang bahasa Indonesia, nanti yang IPA lagi. Kesimpulan adalah kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda. Ini adalah jawaban awal kau dikirim, energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu kesimpulan. Apa tadi itu? kalor merupakan energi yang dapat berpindah Kalor merupakan energi yang dapat berpindah dari benda konveksi, dari benda yang bersuhu tinggi, ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat berpindah dengan cara simak yuk. Kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor, simaklah. Radiasi perpindahan kalor melalui suatu zat benda disertai dengan perpindahan partikel yang disebut konduksi. Nah, perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena kenapa tadi? Partikel penyusunan unsur zat yang diketahui dengan sumber kalor bergetar ditinjau dari konduktivitas karena daya antar kalor. Nah, daya dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduktor kalor dan isolator kalor. Itu adalah untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia sudah tidak. Untuk apa lagi? IPA. Apa yang disebut dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Apa yang disebut dengan kalor? kalor adalah energi panas yang Kalor adalah benda yang merupakan energi panas yang berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Itu yang dinamakan kalor. Nah, kegunaan matahari dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut apa tadi? untuk menyalakan bumi, Nah, untuk menjemur pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjemur pakaian dalam kehidupan sehari-hari
sudah mengerti semuanya? Kalau sudah mengerti, tolong tugasnya dikumpulkan di atas meja itu lagi untuk kalau sudah selesai pelajaran kita itu kali itu malu malu anh chờ đi kia anh chờ đi kia cục kia nhơi này nó duduk silakan duduk. Anak-anakku silakan duduk. Apa kabar anak-anakku? Sekarang pelajaran sudah selesai. Sekarang ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Nah, satu-satu silakan pulang. Adik semua mulai dari RP. Silakan keluar. Silakan keluar. Tunggu di luar lagi. Kalau kalian sungguh.